Hadirin ikhwati iman sidang Jumat rahimakumullah. Musuh yang paling nyata yang Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran adalah setan atau iblis. Maka proyek besar kita yang paling besar dalam kehidupan adalah bagaimana caranya kita untuk menjadikan iblis setan itu sebagai musuh kita yang paling besar. Dan apa yang harus kita lakukan? Jamaah rahimakumullah, Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian pada Islam dengan sepenuhnya, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Iblis atau setan itu sudah komitmen kepada Allah, sudah berjanji kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari dibangkitkan. Maka kata Allah, innaka minal munzarin, engkau wahai iblis akan ditangguhkan, tidak akan pernah dimatikan sampai hari kiamat. Kan iblis mengatakan, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, mengusir aku dari surga, maka aku akan sesatkan pula anak keturunan Adam. Janji iblis ini bukan main-main, tapi ini adalah betul-betul harus kita waspadai. Iblis akan mendatangi kita dari manapun. Kita yang punya ilmu, maka iblis akan mendatangi kita dengan keilmuannya. Kita yang berilmu, berharta, juga berpangkat, iblis akan membawa kita, merayu kita dengan kesombongan. Bagi kita yang biasa sholat, iblis tidak akan menggoda kita untuk tidak sholat, karena kita tidak akan mungkin meninggalkan sholat. Tapi iblis membiarkan kita sholat, tapi masuk ke dalam diri kita melalui aliran darah, menggoda kita agar sholat kita tidak khusyuk, agar hati kita riya, merasa paling baik sholat kita. Bagi kita yang biasa bersedekah, iblis tidak akan menghalangi kita untuk bersedekah. Dia akan biarkan kita bersedekah, tapi iblis masuk pada hati kita, akan menggoda kita supaya sedekahnya ingin dipuji orang. Kita yang senang baca Quran, dibiarkan kita baca Quran, tapi ada rasa riya dalam hati. Maka tugas kita adalah bagaimana supaya bisikan iblis itu yang terus mengalir selama darah kita mengalir ini bisa dihindari oleh kita. Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan, perbanyaklah berlindung kepada Allah, sebutlah sebanyak-banyaknya nama Allah dalam hati kita, karena satu-satunya yang ditakuti oleh iblis adalah illa min ibadaka minhumul mukhlasin, yang tidak akan pernah bisa digoda oleh iblis hanyalah hamba Allah yang ikhlas. Mereka yang ikhlas itu yang menguatkan Allah lebih dari segalanya, Allah di atas segalanya, bukan harta, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan kekayaan atau apapun, Allah yang hadapannya. Karena tubuh ini akan hilang, harta akan hilang, keluarga akan hilang, tapi Allah itu tidak akan pernah hilang. Maka Allah menjelaskan juga dalam Al-Quran, dan ini perkataan iblis, bahwa upaya iblis akan terus-terusan sampai manusia ini betul-betul tersesat di jalan Allah. Illa min ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Oleh karena itu, mohonlah kepada Allah dengan tulus hati agar kita diberikan keikhlasan dalam melakukan apapun, bukan karena ingin pujian, bukan karena ingin dipandang hebat oleh manusia, karena itu semua akan menghilangkan keikhlasan kita kepada Allah. Seringlah berdoa, berzikir setiap kita melakukan apapun, sekecil apapun perbuatan kita, niatkan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in.
Inilah statement iblis kepada Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku sehingga aku terusir dari surga, la uzayyinanna lahum fil ardh, aku akan buat di dunia ini, di bumi ini untuk manusia terasa indah. Sesuatu yang tidak baik menjadi indah. Bumi ini, harta ini, kecantikan, itu semuanya terasa indah dan seolah-olah lebih dari segalanya. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah janji iblis yang akan mereka lakukan selamanya. Maka sekecil apapun yang kita lakukan, berlatihlah untuk ikhlas kepada Allah. Mulailah segala perbuatan kita dengan menyebut nama Allah. Jika kita mau berpakaian bismillah, mau makan bismillah, hal-hal yang seperti sepele, tapi disinilah mulainya kita akan belajar untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada satu pun perbuatan yang dalam hati kita tidak menyebut nama Allah. Jika kita lupa, maka secepatnya lah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Rasul mengatakan itu, aku menyebut namamu di awal dan di akhir perbuatan ini. Semuanya harus kita karena Allah, karena inilah satu-satunya kunci kita akan dijaga oleh Allah dari bisikan iblis. Semoga kita semua diberikan kekuatan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apa yang kita lakukan dimanapun kita berada senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melindungi kita, anak keturunan kita, umat Islam semuanya dari bisikan dan godaan setan iblis laknatullah alaih. Kita berdoa, siapapun yang sakit pada saat ini, Allah berikan kesembuhan dan kesabaran. Siapapun yang diberikan cobaan, ujian, Allah berikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Siapapun yang punya cita-cita yang baik, semoga Allah permudah dan dijabah segala keinginan dan cita-citanya. Dan khususnya bagi saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah berikan yang terbaik untuk mereka semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma sallimna wal muslimina fi Palestin wa a'izzil islam wal muslimina fi Palestin wansur mujahidina fi Palestin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.